Mari kita lanjutkan ke sesi 7 dengan judul Manajemen Pengetahuan. Knowledge Management. Dalam topik ini kita akan membicarakan 5 hal. Yang pertama, memasuki era informasi dan pengetahuan. Yang kedua, organisasi sebagai institusi pengetahuan. Yang ketiga, data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Yang keempat, knowledge creation, intangible asset, dan intellectual capital. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen itu. Pertama adalah memasuki era informasi, ada 4 implikasi yang akan muncul bersamaan dalam perubahan pola informasi. Pertama, seseorang yang menghasilkan informasi tidak bisa bekerja sendirian. Dia harus menjadi bagian organisasi. Yang artinya adalah harus ada kerjasama antar unit sehingga sebuah informasi itu bisa dihasilkan dengan baik. Yang kedua, informasi dan pengetahuan tidak lagi menjadi milik perorangan, tapi menjadi properti organisasi. Begitu informasi dan pengetahuan tercipta, maka dia sudah menjadi milik organisasi. Akibat dari proses produksi dan penyebaran pengetahuan yang begitu cepat, siklus hidup pengetahuan menjadi lebih pendek. Yang terakhir, semua dimungkinkan karena adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang artinya adalah bahwa uh, seluruh tentang informasi dan pengetahuan ini hanya bisa tercipta dan terlaksana dengan adanya dukungan teknologi dan informasi. 3 karakteristik era informasi dan pengetahuan. Yang pertama, informasi pengetahuan hanya bisa diperoleh dan sekaligus dapat kadaluarsa dengan cepat. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Dan terakhir adalah pola perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya berpengaruh signifikan pada keberlangsungan organisasi dengan hubungan pengaruh yang semakin sulit diprediksi. Artinya kita sebagai kaum intelektual harus melek terhadap masalah-masalah yang ada di luar kita, yaitu masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena apapun itu namanya, kita sudah ada di dalamnya, kita adalah sebuah sistem, maka segala perubahan yang terjadi dalam dunia politik, segala terjadi dalam perubahan dalam ekonomi, sosial, dan budaya akan berpengaruh terhadap kita. Apalagi kita adalah bagian daripada sebuah organisasi. Sulit sekali menghindarkan sebuah organisasi dari intervensi politik ataupun pengaruh ekonomi atau pengaruh sosial budaya dalam sebuah negara. Yang B, organisasi sebagai institusi pengetahuan. Organisasi dianggap seolah-olah menjadi sumber dan gudang pengetahuan dan mampu menciptakan, memproses, dan mendistribusikan pengetahuan. Jadi dikatakan oleh ahli dari Nonaka dan Toyama dan Naga dari Jepang tahun 2000. Artinya dia mengatakan bahwa organisasi tersebut harus merupakan menjadi sumber dan gudang pengetahuan. Walaupun memang yang menghasilkan individu. Tapi seperti katakan di awal tadi bahwa individu tersebut harus bekerja sama, harus ada keterkaitan dengan satu sama lain. Salah satu cara pandang untuk memahami organisasi adalah organisasi dianggap layaknya sebuah otak tempat berpikir. Yang artinya adalah organisasi tersebut harus menjadi candra di mukanya dihasilkan sebuah informasi ataupun pengetahuan. Itu dikatakan oleh Morgan tahun 1997. Kecuali institusi pendidikan, pengetahuan berorganisasi lainnya lebih berfungsi sebagai aset atau alat bantu. Dikatakan oleh Marteson, Fusi mengatakan sebagai aset dan Marteson mengatakan sebagai alat bantu. Yang memungkinkan organisasi memiliki daya saing baru sehingga organisasi bisa bertahan hidup dan berkembang. Perbedaan istilah data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Pada level itu ada 4, yaitu yang pertama yang terasa data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Artinya kearifan itu adalah yang tertinggi. Data itu fakta yang belum diolah. Sedangkan informasi adalah data yang mengandung makna dan data yang bisa digunakan. Sedangkan pengetahuan itu adalah pemahaman yang jelas dari informasi. Dan terakhir, kearifan apabila kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Dasarnya adalah data, ujungnya adalah kearifan kita dalam menggunakan pengetahuan. Bagaimana proses pembelajarannya?
Data mengakumulasi kebenaran, informasi memberikan bentuk dan fungsi, sedangkan pengetahuan menganalisa dan melakukan sintesa. Sedangkan kearifan melakukan ketajaman dalam memberikan penilaian dalam tindakan dan yang tepat. Hasilnya, data adalah sebuah penghafalan, sedangkan informasi adalah sebuah pengertian, sedangkan pengetahuan adalah pemahaman yang mendalam, sedangkan kearifan itu adalah tentang bagaimana hidup lebih baik, hidup yang lebih berhasil, hidup yang lebih arif. 3 komponen yang menciptakan nilai tambah perusahaan. Yang pertama adalah intangible asset, aset yang tidak berwujud, intellectual capital, jadi modal intelektualitas kita, dan penciptaan pengetahuan. Intangible asset itu ada 2, yaitu generative intangible, aset tidak berwujud yang umum, dan commercially exploited intangible, yaitu aset tidak berwujud yang memang sengaja dieksploitasi, sengaja memang diciptakan. Ketiga komponen ini sendiri harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Karena apa? Begitu ketiganya dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka perkembangan perusahaan tersebut akan bisa terjamin akibat dari pengorganisasian ketiga komponen tersebut. Dengan adanya intellectual capital, dengan adanya kecerdasan kebenaran yang ada di sananya, dan digabung dengan penciptaan pengetahuan, maka perusahaan akan punya modal besar, menjadi dasar, menjadi fundamental, bagaimana mereka melangkah ke depannya. Bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen? Kalau kita lihat gambar di sini, tadi dikatakan bahwa ada commercially intelligible asset, yang kedua adalah ada knowledge vision, ada generative intangible asset. Jadi yang generative intangible asset ini adalah masukan dari knowledge vision. Vision di sininya, dan dia keluarannya adalah commercially exploited intangible asset. Dan ini semuanya adalah intellectual capital, sehingga dia memiliki namanya market value. Artinya gini, bahwa commercial intangible asset dan generative intangible assets adalah intangible asset. Ingatkan tadi bahwa ada 3, satu adalah intangible asset, yang kedua adalah intellectual capital, yang pertama adalah knowledge creation. Nah, ketiganya adalah satu kesatuan besar. Artinya bahwa tidak bisa dikatakan A yang lebih penting daripada si B lebih penting daripada si C, enggak. Semuanya sama-sama penting. Artinya mereka harus terintegrasi, mereka harus saling mendukung, mereka saling mengembangkan. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Mereka harus melebur menjadi satu kesatuan. Yang artinya komponen-komponen ini harus terintegrasi dengan lebih baik lagi, sehingga manajemen pengetahuan itu dapat tercapai. Jadi di sana ada knowledge management, ada 3 aliran dalam knowledge management, ada knowledge life cycle, ada knowledge management dalam praktek, dan ada perubahan organisasi dan knowledge management. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang manajemen pengetahuan hari ini. Saya harapkan Anda bisa mengulang-ulangnya lagi, sehingga pengetahuan Anda tentang manajemen perubahan jauh lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya.